Salam keluarga kerajaan sorga, berbahagia sekali boleh pagi ini kembali mengunjungi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat dari Kejadian pasal 27. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam pasal 27 ini kita membaca sebuah kisah tentang keluarga Ishak, bagaimana ada drama yang begitu ironis, di mana sang ibu Ribka menolong anaknya untuk mendapatkan berkat dari ayahnya Ishak dengan cara berbohong atau menipu ayahnya Ishak. Dan kita membaca bagaimana Esau, anak sulung itu, begitu merana, begitu menderita akibat hak kesulungannya tidak bisa dia terima lagi. Tentu kita bertanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Di dalam Kejadian pasal 27 ayat 36 dan 37 berbunyi demikian. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untuk. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur, maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anak. Kalau kita membaca kisah keluarga ini, maka kita akan bisa melihat alasan mengapa akhirnya Yakub yang harus menerima hak kesulungan. Ini sebenarnya bukan sebuah tipu daya daripada Ribka, tetapi karena peristiwa ketika Esau dan Yakub itu masih di kandungan daripada Ribka, mereka telah menjadi 2 janin yang saling bertentangan. Bahkan ketika Esau dilahirkan dan Yakub dilahirkan, di situ ada nubuatan firman Tuhan yang mengatakan bahwa adiknya akan menguasai kakaknya, atau adiknya akan lebih berkuasa daripada kakaknya. Jadi Yakub telah dinubuatkan akan menjadi seorang yang lebih besar daripada abangnya Esau. Lalu yang kedua adalah di mana dalam peristiwa ketika Esau dan Yakub telah dewasa, suatu hari Esau pulang dari berburu dalam keadaan perut yang kosong, penuh dengan rasa capek dan perut yang lapar. Lalu dia meminta kepada Yakub supaya Yakub memberikan kepadanya makanan, sup kacang merah, saudara-saudara. Tapi Yakub berkata, saya akan berikan makanan ini asalkan engkau mau menjual hak kesulunganmu kepada aku. Esau yang menganggap remeh tentang hak kesulungannya berkata, untuk apa aku mati daripada mempertahankan kesulunganku? Lebih baik aku makan dan aku hidup dan hak kesulunganku menjadi milik. Jadi terjadilah transaksi di situ. Jadi trik yang dipakai oleh Ribka supaya Yakub diberkati oleh Ishak bukanlah penentu. Itu hanyalah tipu daya daripada Ribka. Dan itu bukan tipu daya dari Tuhan. Kalau Ribka tidak menipu Ishak dengan mendandani Yakub dengan pakaian-pakaian daripada Esau dan bulu domba, Tuhan tetap punya cara untuk menggenapkan rencananya bahwa Yakub akan lebih besar daripada Esau. Jadi boleh kita simpulkan, rencana Tuhan adalah rencana yang pasti dan tidak bisa diubah oleh siapapun dan oleh keadaan apapun. Oleh karena itu, dalam hidup kita yang dibawa oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umatnya dan direncanakan untuk menjadi orang yang memiliki hidup dalam rencana Tuhan yang penuh damai sejahtera, kita boleh yakin situasi dan keadaan apapun yang buruk dalam hidup kita, atau siapapun yang melakukan yang buruk dalam hidup kita, itu memang menyakitkan, itu memang mengecewakan, tetapi rencana Tuhan yang sempurna, yang penuh damai sejahtera, dan masa depan yang penuh harapan, itulah yang akan terjadi dalam hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, peganglah apa yang katakan firman Tuhan ini, bahwa
apa yang direncanakan Tuhan pasti terjadi dalam hidup. Tapi satu peringatan penting bagi kita. Seperti Ibrani mengatakan, surat Ibrani mengatakan, janganlah seperti Esau yang melecehkan, meremehkan hak kesulungannya. Sehingga ketika dia menyadari ingin mendapatkan berkat dari hak kesulungannya, dia tidak lagi bisa menerima. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya telah diberi hak menjadi anak-anak Allah. Sebuah status yang begitu mulia, begitu tinggi, dan tersedia berkat yang luar biasa. Pada akhirnya, kita akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Jangan biarkan penderitaan hari ini membuat kita tidak bisa memasuki hidup dalam kemuliaan bersama Kristus untuk selama-lamanya, karena kita menolak menjadi anak-anak. Jangan biarkan kekayaan dunia ini menipu kita, sehingga kita mengingkari Tuhan Yesus hanya untuk menikmati dunia sekejap, lalu menyesal semut. Jadilah seperti Yakub yang memiliki pandangan yang tertuju pada rencana Tuhan dan menghargai hak kesulungan bersama dengan berkat-berkat. Jadilah orang Kristen yang terus menghargai status saudara dan saya sebagai anak-anak Allah, yang tersedia mahkota kemuliaan dan kekudusan yang kekal bersama dengan Tuhan memberkati.